Apa maksudnya Yesus adalah Putra Allah? Jawaban Alkitab. Alkitab sering menyebut Yesus sebagai Putra Allah, Yohanes 1 ayat 49. Istilah Putra Allah menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta atau sumber segala kehidupan, termasuk kehidupan Yesus. Tapi, Alkitab tidak mengajarkan bahwa Allah punya keturunan seperti halnya manusia. Alkitab juga menyebut para malaikat sebagai putra-putra Allah, Ayub 1 ayat 6. Dan manusia yang pertama, Adam, juga disebut anak Allah, Lukas 3 ayat 38. Tapi, karena Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama dan satu-satunya yang diciptakan langsung oleh Allah, Alkitab menggambarkan Yesus sebagai Putra Allah yang terpenting. Apakah Yesus sudah hidup di surga sebelum dilahirkan di bumi? Ya, sebelum dilahirkan sebagai manusia di bumi, Yesus adalah makhluk roh yang hidup di surga. Yesus sendiri berkata, "Saya turun dari surga." Allah menciptakan Yesus sebelum menciptakan yang lain. Alkitab berkata tentang Yesus, "Dialah ciptaan yang sulung." Kolose 1 ayat 15. Catatan kaki. Dia adalah ciptaan Allah yang pertama. Wahyu 3 ayat 14. Menurut suatu nubuat, Yesus sudah ada sejak zaman dulu, sejak lama sekali. Mika 5 ayat 2. Apa yang Yesus lakukan sebelum datang ke bumi? Dia punya kedudukan yang tinggi di surga. Yesus menyebut tentang kedudukannya itu sewaktu dia berdoa, "Bapa, berilah aku kemuliaan, seperti kemuliaan yang kumiliki di sebelahmu sebelum dunia ada." Yohanes 17 ayat 5. Dia membantu Bapaknya menciptakan semua hal lainnya. Yesus bekerja bersama Allah sebagai pekerja ahli. Alkitab berkata tentang Yesus, "Melalui dialah semua yang di surga dan di bumi diciptakan." Kolose 1 ayat 16. Melalui Yesus, Allah menciptakan semua yang lainnya, termasuk semua malaikat dan alam semesta. Allah dan Yesus bekerja sama seperti seorang arsitek dengan kontraktornya. Sang arsitek membuat rancangan, dan kontraktor membangun sesuai dengan rancangan itu. Dia menjadi firman. Di Alkitab, sebelum Yesus hidup di bumi sebagai manusia, dia disebut sebagai firman. Yohanes 1 ayat 1. Kemungkinan besar, ini berarti Allah menggunakan putranya untuk menyampaikan pesan dan petunjuk kepada makhluk roh lainnya. Kelihatannya, Yesus juga menjadi juru bicara Allah bagi manusia di bumi. Allah tampaknya berbicara melalui Yesus sewaktu memberikan petunjuk kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Mungkin, Yesuslah malaikat yang menuntun bangsa Israel zaman dulu di padang belantara, dan suara Yesuslah yang harus mereka taati. Catatan kaki mengatakan, malaikat yang Allah gunakan untuk berbicara mewakilinya bukan hanya Yesus putra sulungnya. Misalnya, para malaikat lain, yang juga adalah putra Allah, digunakan untuk menyampaikan Taurat kepada bangsa Israel zaman dulu. Akhir catatan kaki.